Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, semoga Allah SWT memuliakan Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam berbagai kesempatan kita sering mendengar ada orang berkata tentang manhaj. Apa itu manhaj? Misalnya ada orang menanyakan, pengajian yang kamu ikuti itu manhajnya apa? Atau misalnya kita membeli buku, terus ada orang bertanya, bagaimana manhaj si penulis buku ini? Atau misalnya dalam pernikahan, ya, janganlah menikah dengan laki-laki itu karena dia berbeda manhaj. Atau berbagai hal yang lain. Di sana orang mengatakan istilah manhaj. Apa itu manhaj? Secara sederhana, manhaj adalah metode atau cara untuk melaksanakan suatu urusan, atau metode untuk melaksanakan suatu urusan, itulah yang disebut manhaj, ya. Manhaj ini dalam Islam tentu yang diharapkan untuk kita pahami, ya, adalah bagaimana cara kita menjalani agama kita ini, bagaimana cara seorang muslim menjalankan kehidupannya. Itulah yang diharapkan dari manhaj seseorang dalam beragama. Kalau ditanya bagaimana manhaj seorang muslim, manhaj apa yang harus dijalani? Apakah harus manhaj seperti para filosof Yunani, ya, apakah manhaj seperti para ahli kebatinan, apakah manhaj berupa kekerasan, atau manhaj berupa seni, intuisi, ya, atau manhaj matematika dan seterusnya. Mungkin banyak pilihan manhaj, banyak pilihan metode. Tetapi tentunya yang disyariatkan dalam agama kita adalah mengikuti manhajnya Rasulullah, para sahabat, ya, dan juga para pengikutnya yang setia, ya. Nah, itulah yang kita kenal sebagai generasi salaf, atau generasi salafus soleh, generasi terdahulu yang baik, yang benar, yang soleh, begitu, ya. Mereka adalah Rasulullah SAW, adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in, yaitu para pengikut sahabat, juga para tabi'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, ya. Mengapa kita diwajibkan untuk mengikuti manhaj para pendahulu ini? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan pujian kepada mereka. Seperti dikatakan dalam surat Al-Imran, di sana Allah Ta'ala berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi yang dikeluarkan dari golongan manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan satu dasar bahwasanya setiap muslim, maka dia mengacu kepada kehidupan salafus soleh, kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, kehidupan khulafaur rasyidin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah yang kita kenal dengan istilah salafus soleh. Terus
bagaimana dengan keadaan umat Islam selama ini? Apakah mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti salafus saleh atau tidak? Pertama ya, coba perhatikan nama-nama mereka. Siapa namanya? Apakah di tengah umat ini ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman, ada yang namanya Ali, ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Zainab, Khadijah, Fatimah, Ummu Salamah, dan seterusnya ya. Apabila nama-nama itu ada ya, kita mungkin menjumpai seseorang bernama Abdullah, atau seseorang yang bernama Hamzah, atau seseorang yang bernama Bilal, dan seterusnya. Bila ada, berarti orang-orang ini telah mengikuti salafus saleh dari masalah penamaan ya. Sebab nama Muhammad, nama Ahmad, nama Bilal, nama Abu Bakar itu tidak lain adalah nama Rasulullah dan para sahabatnya ya. Jadi dalam hal seperti ini mereka telah mengikuti salafus saleh. Kemudian umat Islam selama ini membaca Al-Quran. Yang ada di tangan kita ini adalah Al-Quran Mushaf Utsmani. Di Al-Quran yang kita baca ini adalah Al-Quran Mushaf Utsmani, yang semula Al-Quran itu ada beberapa versi, tetapi di zaman Khalifah Utsman Al-Qurannya disatukan dalam satu bacaan ya, yang dikenal dengan istilah Mushaf Utsmani, karena disatukan, disusun ulang kembali, dan ditulis di zaman Khalifah Utsman. Waktu itu beliau membuat kopi Al-Quran itu sampai 5 kalau tidak salah ya. 5 kopi, nanti setiap kopinya diserahkan ke negeri-negeri muslim ya. Nah itu ya, jadi Al-Quran yang kita baca itu adalah berasal dari zamannya Khalifah Utsman. Kemudian kita juga sehari-hari membaca seperti hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Abu Dawud, dan sebagainya dan sebagainya. Siapakah mereka? Mereka itu ya imam-imam hadis, dan mereka dari generasi salaf. Paling tidak adalah mereka hidup di kira-kira pada tahun 300 ya, tahun 400 Hijriah. Jadi mereka masih tergolong dari zamannya salaf atau dekat dengan zaman salaf ya. Jadi hadis-hadis yang kita baca itu bukan dari Yunani, bukan dari Cina, tetapi dari zaman salaf ya. Termasuk fikih, misalnya ada fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Maliki, fikih Imam Hanafi, itu juga berangkat dari zaman salaf. Kemudian umat Islam melaksanakan sholat berjamaah, ada adzan, ada iqamat yang setiap hari diperdengarkan ya. Itu juga merupakan tradisi salafus saleh. Termasuk kita mengadakan sholat Jumat, sholat Id, sholat gerhana, sholat jenazah. Semua itu adalah tradisi dari salafus saleh. Kemudian kaum wanita menggunakan hijab, menggunakan jilbab, itu juga mengikuti perbuatan salafus saleh ya. Dan sebagainya ya. Jadi kalau dihitung banyak betul sebenarnya yang kita ikuti dari salafus saleh, meskipun memang tidak bisa sebaik dan sekualitas mereka, tetapi paling tidak rujukan kita, rujukan umat Islam dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam fikih,
dalam amalia sehari-hari, ya, dalam rukun Islam, rukun iman, semua itu merujuk kepada salafus soleh. Hingga dalam masalah penamaan diri, penamaan masjid, penamaan madrasah, sering menggunakan nama-nama dari para salafus soleh, ya. Nah ini, jadi sejatinya kita telah melaksanakan manhaj salaf, itu manhaj salafus soleh. Kita telah melaksanakan, dan umat Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan kaum syiah, bukan kaum khawarij, ya, mereka rata-rata yang merujuk kepada salafus soleh, ya, rata-rata merujuk ke sana, ya. Nah dengan demikian bahwa kita memahami manhaj, ya, manhaj yang seperti tadi, apakah sih manhaj kita dalam beragama, maka jangan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa manhaj yang harus diikuti seorang muslim adalah manhaj salafus soleh, dan kita telah melaksanakan sebagian dari manhaj yang telah dijalani oleh para salafus soleh. Adapun kalau ada yang merasa sama, mirip, atau katakanlah merasa sekualitas salafus soleh, maka tentu itu adalah kesombongan, ya, karena tidak ada yang lebih baik di antara umat Islam ini kalau dibandingkan dengan salafus soleh, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab.